Harapan pada ketua baru Mahkamah Konstitusi tentu menjadi harapan sebagian besar masyarakat Indonesia, dan harapan itu sudah diawali dari Pak Marwarar Sihaan dan teman-teman ketika menyeleksi gitu kan Pak. Pertanyaan saya cuma satu Pak, masa jabatan 2,5 tahun apa nggak kependekan Pak? Orang SMA aja belum lulus Pak. Iya, saya kira juga agak ganjil pakai setengah tahun. Setengah, gitu iya. Kan? Dan awalnya sebenarnya karena masa jabatan itu 5 tahun, tetapi ditentukan bahwa ketua masa jabatannya 3 tahun dan dapat dipilih kembali. Kita di masa lalu sering mengolok-olok ini matematikanya 2 kali masa jabatan, tetapi matematiknya itu 3 tambah 2 sama dengan 5. Tetapi itu dikatakan diperpanjang. Nah, sebenarnya ini sesuatu hal yang harus berubah sebenarnya pandangan kita tentang jabatan hakim dan hakim konstitusi itu. Iya, dan jabatan politis beda Pak. Ya, agak dibedakan. Kalau jabatan politis memang dibatasi, kita setuju ya. Ya, karena di seluruh dunia hakim konstitusi itu tidak mengikuti jabatan politik lain, apalagi kalau mengikuti ritme daripada pemilihan umum. Katakanlah di Jerman, di seluruh yang ada MK itu atau di Korea itu biasanya dia sekali masa jabatan dipilih tetapi agak panjang, misalnya 9 tahun. Kalau di Jerman barangkali 12 tahun. Dan itu tidak lagi tergantung nanti kepada pemilihan berikutnya. Ini merupakan salah satu jaminan atau safeguard daripada independensi hakim itu. Anda perhatikan sendiri misalnya kalau mau sudah habis masa jabatan 5 tahun tetapi masih menginginkan masa jabatan kedua, maka harus melalui pemilihan. Di satu sisi, misalnya kalau kita perhatikan Pak Hamdan, dia tidak mau mengikuti seleksi. Karena memang dari sudut kompetensi sebenarnya dia sudah teruji 5 tahun kan. Dan ini kan beliau mengatakan ngapain saya mengajukan diri gitu kan. Kalau amanah ya dipercaya gitu kan. Tapi kan mekanismenya harus dipilih Pak. Harus dipilih melalui seleksi. Tetapi yang paling prinsipil lagi dalam safeguard atau jaminan independensi untuk tidak melakukan kompromi dengan pihak birokrat, DPR dan pemerintah dalam soal pemilihan kedua itu, maka kita harus menghindarkan sebenarnya. Oleh karena itu dalam pikiran kita masa jabatan hakim itu harusnya tidak disamakan dengan jabatan-jabatan idealnya politik. Pak, kalau di Indonesia kira-kira berapa tahun Pak minimal? Kalau saya sih lebih bagus kita katakan 10 tahun. 10 tahun ya. Dua masa jabatan itu disatukan. Dan jangan lagi karena alasannya bebas intervensi politik. Bebas intervensi politik dan dia juga tidak melakukan kompromi. Kalau saya misalnya Anda akan mau pilih, saya mau lagi, tentu saya akan kompromi kan. Itu bisa mempengaruhi putusan-putusannya. Dan itu kita artinya 10 tahun itu tidak boleh dipilih lagi atau bagaimana? Tidak boleh dipilih lagi. Cukup satu kali ya, satu periode tapi 10 tahun. 2,5 tahun Pak, sidang aja belum selesai Pak sudah habis masa jabatan. Itu memang. Apalagi yang baru dari luar, 6 bulan baru belajar Pak. Di seluruh dunia nggak ada pakai setengah tahun. Saya tidak tahu referensi sehingga memilih 2,5 tahun itu dari mana dan bisa dipilih lagi. Ini terlalu politis ya, artinya mengikuti mekanisme pemilihan birokrat atau anggota legislatif gitu kan Pak. Tapi Pak, terlepas dari ini sudah terpilih gitu kan, ketua dan wakil ketua. Bagaimana sebenarnya pengaruh antara ketua terpilih dengan wakil ketua terhadap pengambilan sebuah keputusan? Saya kira kalau dari sudut hak suara dan juga dalam praktek itu memiliki hak yang sama itu di dalam memberikan pendapat dan sebagai hakim sama semua Pak? Sama semuanya. Dan kadang-kadang ya tentu kalau kita perhatikan di dalam perkembangan di MK itu hakim konstitusi yang memiliki suatu kompetensi tertentu di bidang undang-undang yang diuji itu, tentu dia memiliki juga kemampuan yang lebih karena dia menguasai itu. Tetapi dalam pengambilan keputusan nanti apabila musyawarah itu gagal, maka hak suara daripada ketua itu memiliki suatu bobot tersendiri. Ketika ada suatu persamaan perpecahan pendapat atau split decision ini yang sama kuatnya, maka kekuatan daripada suara ketua itu sangat menentukan. Jadi dia seperti kata akhir yang memberikan bobot terhadap putusan itu, maka kemana ketua berada di dalam suatu split decision yang sama kuat, maka itu akan menjadi pendapat mayoritas. Ya, tapi jarang terjadi Pak. Artinya sampai harus menggunakan
kekuasaan dari seorang ketua dalam pengambilan keputusan? Saya kira jarang, karena memang nanti pada saat musyawarah, dan itu bisa 1 kali 2 kali saling mencoba meyakinkan pihak lain bagaimana sebenarnya argumen yang menyebabkan suatu pendapat itu lebih kokoh daripada yang dimiliki orang. Ketika terjadi misalnya suatu hal seperti ini dan kemudian dicoba direnungkan masalah itu melalui pengunduran sidang RPH itu, maka kemudian ada perubahan-perubahan yang bisa terjadi karena pihak lain atau hakim-hakim lain yang berbeda bisa menerima pandangan-pandangan itu. Tapi gaji pasti beda dong Pak, ketua sama enggak? Oh ya, sudah pasti. Saya kira karena ada tanggung jawab tersendiri dalam hubungan-hubungan antar lembaga dan juga dalam memimpin, ya tentu pasti Pak ada tunjangan-tunjangan yang beda saya kira. Ya. Nah, ini pekerjaan rumah besar setelah ditinggalkan oleh Akil Mukhtar, kemudian dicoba dibenahi oleh Pak Hamdan Zulfa sampai Arief Hidayat yang sekarang ini fokus masih kemana Pak? Apakah mengembalikan trust dari masyarakat atau pada output yang lebih berkualitas? Saya kira dua-dua ini, tetapi tentu dengan tingkat perkembangan sekarang Pak Hamdan berhasil sudah membawa kepada satu tingkat yang lebih baik. Tentu ini akan harus masih diteruskan oleh Pak Arief ini, bagaimana untuk membawa tingkat kepercayaan itu. Saya kira kalau hakim itu adalah suatu jabatan kepercayaan, trust. Jadi kalau seorang hakim tidak dipercaya lagi, sebenarnya kita tidak mempersoalkan apakah dia melakukan kesalahan pidana atau tidak. Sehingga orang yang dipersoalkan seperti ini, banyak betul di masyarakat orang menganggap bahwa ada presumption of innocence, harus dibuktikan dulu. Sama sekali tidak begitu indikator kalau menjadi hakim itu adalah dipercaya atau tidak. Indikator kepercayaan inilah tentu yang menjadi sumber yang harus digali, dan ini tentu menjadi satu hal yang harus diperkuat oleh kepercayaan publik terhadap lembaga MK dan individu hakimnya. Nah, harus dimulai dari kepercayaan masyarakat terhadap individu hakimnya kan Pak? Saya kira ya. Hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi Pak. Apalagi kalau hakim MK wakil Tuhan di muka bumi untuk urusan bernegara Pak. Itu kan beratnya 7 kali lipat Pak. Ya saya kira satu-satunya jabatan yang disyaratkan sebagai seorang negarawan itu meskipun sulit untuk membuat parameternya dan juga bagaimana mendefinisikannya, itu satu-satunya jabatan hakim konstitusi yang disyaratkan dia harus seorang negarawan. Ya di pansel juga kita tentu dalam mencoba merumuskan seorang itu memiliki pemikiran sebagai seorang negarawan, ini juga menjadi suatu hal yang perdebatan yang... Negarawan itu harus politisi atau partisan atau bagaimana Pak? Saya kira bukan. Inilah harus lepas dia dari suatu keterikatan politik. Dia bukan partisan, tetapi dia berdiri di atas semua golongan dan bahkan berani bisa mengenyampingkan kepentingannya untuk kepentingan yang lebih besar dalam tujuan bernegara. Semua yang baru terpilih ini kira-kira bebas nggak Pak dari politik praktis? Saya melihat kalau dari sudut latar belakang tentu yang disyaratkan untuk tidak terikat kepada partai politik, sebenarnya masih ada ukuran yang lebih secara langsung tidak ada Pak, ya, tapi mungkin secara formil ya tidak ada, tetapi tentu masih ada ikatan-ikatan itu. Oleh karena aromanya itu, masih ada. Di masa lalu kita membuatkan satu konsep bahwa dia untuk menjadi hakim konstitusi paling tidak 5 tahun atau 7 tahun tidak lagi terlibat dalam kegiatan partai politik itu. Itu supaya bisa dia melepaskan keterikatan itu baik dari sudut psikologis maupun dari sudut struktural. Saya kira ini belum tercapai dan saya kira memang ini menjadi masalah yang oleh masyarakat masih dipersoalkan. Ya, dan ini proses Pak ya. Tapi proses. Apapun yang terjadi kita berikan kesempatan buat hakim yang sudah terpilih, ketua dan wakil ketua untuk bekerja sebaik-baiknya. Anda juga pasti akan kawal dong Pak ya. Kalau ada apa-apa harus teriak-teriak Pak. Saya kira ya, semua kita harus itu. Dan saya kira kontrol terhadap peradilan itu dari masyarakat tentu merupakan suatu masukan yang diharapkan juga. Dan semua lembaga negara juga dalam checks and balance tentu akan melakukan hal yang sama. Tetapi terutama sekali tentunya para hakim itu juga memperbaiki kemampuannya sendiri dan tetap untuk tidak tertinggal dari perkembangan keilmuan terbaru. Iya, meningkatkan values-nya. Jangan lupa milih staf ahli
harus yang oke dong Pak, ya kan? Betul. Jadi jangan karena misalnya keluarga itu pasti. Udah belajarlah dari ruang yang di Senayan sana Pak ya. Oke. Pak Marwara Sirait, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih pagi, ya, Pak. terima kasih. Baik, pemirsa, demikian diskusi kita pagi ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.